Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Inaya dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini saya akan mencoba praktikum kimia sederhana tentang menyelidiki reaksi oksidasi pada buah apel. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui reaksi yang menyebabkan perubahan warna pada buah apel. Yuk kita simak video ini sampai habis ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 3 buah gelas kosong, buah apel, buah jeruk nipis, garam, sendok, pisau, dan juga air. Selanjutnya siapkan gelas yang diisi dengan air biasa, air garam, air jeruk nipis, dan piring kosong tanpa perlakuan apa-apa. Langkah selanjutnya, siapkan buah apel yang sudah dikupas lalu potong menjadi 4 bagian. Setelah itu, masukkan potongan apel pertama ke dalam air biasa, yang kedua ke dalam air garam, yang ketiga ke dalam air jeruk, yang keempat kita taruh di piring tanpa perlakuan apa-apa. Setelah itu nyalakan timer dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu keluarkan ketiga potongan apel dari gelas tersebut. Kemudian kita diamkan lagi selama 15 menit, lalu amati perubahan yang terjadi pada apel tersebut. Tabel pengamatan. Apel yang direndam air jeruk nipis dan apel yang direndam air garam tidak mengalami perubahan warna, sedangkan apel yang direndam air biasa dan apel yang dibiarkan tanpa perlakuan berubah warna menjadi kecoklatan. Perubahan warna yang terjadi pada buah apel yang direndam dalam air dan yang tidak diberi perlakuan apapun termasuk suatu reaksi redoks, yaitu tepatnya reaksi oksidasi. Dalam buah apel terdapat enzim polifenol oksidase atau tirosinase yang terdiri dari enzim monofenol oksidase dan katekol oksidase. Saat kita memotong buah apel lalu daging buahnya terkena oksigen, maka enzim tadi akan menghasilkan senyawa fenolik dalam jaringan apel yang berubah menjadi ortokuinon atau okuinon. Okuinon ini membentuk antiseptik alami yang fungsinya memberikan perlindungan dari bakteri dan jamur. Sebenarnya okuinon ini tidak memiliki warna, namun karena bereaksi dengan amino dan oksigen, maka menghasilkan melanin. Nah, melanin inilah yang memberikan warna coklat pada sel-sel potongan apel tersebut. Dalam penjelasan yang lebih spesifik, oksidasi adalah reaksi pelepasan suatu elektron. Fenol mengalami oksidasi, berarti fenol melepaskan suatu elektron. Yang mengambil elektron fenol ini adalah oksigen. Oksigen bergabung dengan fenolase bekerja sama menarik elektron fenol, sehingga fenol tertarik dan bergabung dengan oksigen dan fenolase. Pada saat transfer elektron, warna fenol berangsur-angsur menjadi coklat, pertanda mulai terbentuk suatu melanin. Setelah fenol berubah menjadi melanin, lepaslah melanin tersebut. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana apel mengalami perubahan warna jika direndam dalam air biasa dan juga tanpa zat perantara apapun. Sekarang mari kita bahas mengapa apel tidak berubah warna dalam rendaman air jeruk dan rendaman air garam. Vitamin C atau absorbic acid yang dikandung di dalam buah jeruk akan menghambat enzim di dalam buah apel untuk bereaksi dengan oksigen, atau dengan kata lain, kerja enzim dirusak oleh vitamin C. Penjelasan yang lebih spesifik, dalam buah jeruk terdapat asam sitrat. Asam sitrat inilah yang dapat mendenaturasi enzim penyebab reaksi kecoklatan atau polifenol oksidase, sehingga buah apel yang direndam dalam air jeruk akan tetap berwarna seperti aslinya. Oleh karena itu, vitamin C disebut sebagai antioksidan. Bagaimana dengan apel yang direndam air garam? Apel yang direndam air garam terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan, tetapi hanya sedikit saja bagian yang berubah warna menjadi coklat. Hal ini terjadi karena garam merupakan pengawet alami yang mencegah terjadinya oksidasi.
Sedangkan dengan apel yang direndam air biasa juga mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan, tetapi hanya sedikit saja dibandingkan dengan apel yang tidak diberikan perlakuan apapun. Hal ini dikarenakan air biasanya tidak mencegah terjadinya oksidasi. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa perubahan warna pada apel disebabkan karena yang pertama, bentuk perlindungan buah apel terhadap bakteri dan jamur. Yang kedua, adanya sel-sel yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, enzim monofenol oksidase dan katekol oksidase yang akan berubah menjadi okuinon jika daging buahnya bereaksi dengan oksigen dan asam amino yang akan menghasilkan melanin. Melanin inilah yang memberikan warna coklat kepada apel. Yang keempat, air garam dan air jeruk dapat mencegah terjadinya proses oksidasi, sedangkan air biasa tidak dapat mencegah terjadinya proses oksidasi. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.